Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Everyone, udah puasa nih ya, 2 hari. Terakhir upload video itu hari Minggu ya berarti ya teman-teman. Ya lebih kurangnya hari Minggu, hari Sabtu lah ya. Ngebahas tentang XRP, BNB, Cardano, dan saya udah cek juga dari teman-teman punya feedback di kolom komentar. You guys like ya tentang bedah altcoins, banyak yang bilang gas juga ya, so kita bakal bikin nanti untuk live streaming lagi ngebedah altcoins dari huruf A sampai Z. Kita bakal bedah satu persatu, and before that kita bakal ada live streaming dulu harusnya ya, mungkin di pekan ini kayaknya hari Jumat mungkin ya teman-teman, antara hari Jumat atau hari Rabu, tapi kayaknya hari Jumat deh lebih pas ya, setelah FOMC. So kita bakal bahas tentang kondisi terkait dengan FOMC dan gimana dampaknya atau implikasinya. But obviously before itu nanti kita bakal ada pembahasan juga ya lebih dulu untuk teman-teman briefing apa sih sebenarnya yang bisa diharapkan dari FOMC kali ini gitu kan. Apa yang sebenarnya kita bisa lihat sekiranya mau kita realisasikan gitu supaya market itu benar-benar bisa bergerak sejalan dengan ekspektasinya teman-teman. Oke. Nah, so far before kita ngomongin lebih lanjut terkait dengan price action daripada Bitcoin dan gimana pergerakannya, saya pengen nge-react dulu dari data ETF terbaru. So far ETF showing a very good sign kalau kita itu dalam keadaan sangat relatif FOMO. Ya, ini terjadi pada klien-klien ETF guys, dengan total inflow itu hanya dalam sepekan atau 2 pekan terakhir itu tuh bombastis banget, angkanya bisa mencapai 5 miliar dolar ya. Kalau kalian lihat sekitar 2 minggu lalu ini masih di 35 miliar dolar lebih kurangnya, sekarang udah jadi 40,6 miliar dolar. It's very quick ya, bahkan bisa saya bilang patut dipertanyakan ya kenapa ETF klien bisa se-FOMO itu juga. I mean, they're so aggressive ya currently dan belanjanya gila-gilaan. Apa yang kira-kira mereka tahu ya? Kalau buat saya pribadi asumsinya adalah ya ada possibility lah kita bisa bilang kalau market itu mungkin sudah mengantisipasi kalau Federal Reserve akan mengubah statementnya. Jadi yang sebenarnya kalau kita lihat dari data tersebut ya, saya pikir kondisinya yang kita perlu perhatikan adalah apa iya The Fed akan mengubah statementnya, di mana NFP pada pekan lalu hari Jumat itu angkanya masih dibilang relatif wajar buat mereka. Ditambah unemployment rate-nya juga masih stabil di angka 4,2 atau 4,1%. Tapi harusnya 4,1% sih minggu lalu ya. Coba kita double check aja ya teman-teman untuk memastikan. So on the NFP itu angkanya sekitar 177.000. Average-nya itu memang 170 ribuan guys. Jadi range 170 sampai 185.000 bagi mereka itu average-nya. Unemployment rate-nya 4,2%, benar. Masih sama, relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir. So, kalau kita lihat dari dua data tersebut, walaupun GDP-nya minus, tapi kan GDP itu sebenarnya adalah refleksi daripada data-data yang ada ya, seperti PMI, kemudian retail sales, consumer sentiment, PCE, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita bisa tahu tuh GDP-nya berapa gitu. Nah, oleh karena itu, ya perubahan statement kemungkinan ada. Tapi apakah signifikan sekali, itu yang kita belum tahu. Dan itu akan bergantung daripada Federal Reserve-nya sendiri. Kita nggak bisa apa-apain, kita nggak bisa antisipasi. Boleh ada perkiraan, mungkin perbankan-perbankan juga udah ngasih proyeksinya mereka, tapi pada akhirnya bank pun bisa salah ya. Institusi besar, Bank of America, Goldman, kemudian JP Morgan dan lain sebagainya, mereka tetap bisa salah. Ya, dan bukan sekali 2 kali mereka salah, mereka juga sering salah gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau bergantung dari statement-statement yang sekiranya dalam bentuk forecast seperti itu pun tidak bisa dipastikan 100%. Maka yang patut dipertanyakan adalah mereka beli ini karena FOMO atau karena memang mereka mengantisipasi bahwa this is the end of the bull, the end of the correction gitu. Ya kalau saya lihat dari segi price action ya, ini kita langsung melihat dari price action aja gitu kan teman-teman sekalian. Apa sih yang bisa kita pelajari teman-teman? So far
what I saw ya from the last week or 2 weeks and blah blah blah. Ya intinya adalah we have a breakout dari trend line ini. Ini pertama ya. Jelas kalau kita ngelihat secara struktur juga sebelumnya dia bearish. Now we have a higher high. Oke, pada dasarnya kalau kita mau ngambil secara gambaran besar saja, maka ini high point, ini higher high point. Oke, ini low point, ini lower low. Now kita belum lihat di mana higher low-nya. Jadi kalau kita lihat secara struktur, lower low-nya sudah ada dari pergerakan sebelumnya. But yang kita belum lihat saat ini adalah di mana higher low-nya. Kalau ada, ya mungkin di sini, atau mungkin ya dimanapun ya teman-teman sekalian. Di situ baru kemudian kita bisa memanfaatkan retracement, discount, atau apapun yang kalian mau bilang, pullback, dan lain-lain sebagai kesempatan untuk teman-teman start mungkin masuk ya. Kalau misalkan Anda ngerasa bahwa ya Bitcoin punya kesempatan untuk pumping nih. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya, even ETF inflow-nya dalam 3 hari terakhir positif ya. Ini 3 hari terakhir termasuk dengan Kamis dan Jumat. Kalau kalian lihat price action-nya terakhir naik itu adalah hari Jumat. Kemarin walaupun positif inflow, kita ngelihat apa yang terjadi, marketnya biasa aja gitu ya. Kita udah nggak pump yang gimana banget gitu kan teman-teman sekalian. Jadi kalau buat saya, satu sisi kita ngelihat kondisi kayak begini memang mungkin memberikan kesan, wah gila, orang-orang pada belanja nih, gue yakin nih bakal naik Bitcoin dan bla 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 bla. Tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan diiringi dengan koreksi di dalam prosesnya. Maka kalau kita cek dari data S&P 500 juga yang pergerakan semalamnya itu sebenarnya udah nunjukin indikasi perlambatan momentum. Saya bisa bilang bahwa anytime soon kita bisa dapetin koreksi itu. Jadi patokannya dari sini teman-teman. Satu, kita belum melihat dia break dari resistance. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat momentumnya sudah slowing down. Di sini slowing down, correction. Naik, and then slowing down, naik, and then slowing down. Yap, kita belum melihat dia correction gitu. Plus, kalau teman-teman perhatikan lagi, di sini juga memang terdapat fair value gap yang baru keisi sebagian gitu ya. But we still have the rest fair value di bawah range ini. Jadi memang kalau kita lihat posisinya juga, seandainya nanti S&P 500 harus ngalamin koreksi seperti ini pun sebenarnya ini relatif wajar. Karena secara struktur pun kita bisa bilang ini relatif masih bullish gitu kan. Kita ngelihat secara struktur kan seperti ini lebih kurang. Ini internal pullback and then dia consolidate. Kalaupun dia turun ya saya anggap ini adalah bagian dari satu kesatuan. Ya, lebih kurang swingnya seperti ini nantinya ya. Kalau misalkan dia pullback, kalau misalkan dia naik lagi gimana, Vin? Ya bagus. Berarti memang secara momentumnya belum selesai. Dan itu kenapa saya posting ini juga dari sejak tanggal 3 Mei atau lebih tepatnya 3 hari lalu saya posting di grup Telegram ya. Saya bilang sama teman-teman ini current market structure yang valid untuk 2H atau time frame 2 jam. So apa yang kita bisa lihat? Ini kan saya juga pakai time frame 2 jam nih. Nah, apa yang kita bisa lihat teman-teman ya 2 jamnya begini tuh. Oke, kita testing ke area order block. Selama ini belum di break, ya udah berarti Bitcoin masih bisa naik lagi. Dan itu adalah hal yang memang sewajarnya harus terjadi, mengingat secara struktur kita masih dominan di bullishnya, bukan di bearishnya. Nah, lain ceritanya kalau misalkan Bitcoin breakdown nih dari sini. Apa nih yang kita bisa expect kalau sampai itu terjadi? Nah, kemarin saya juga udah jelasin ke teman-teman sekilas aja bahwa ini sifatnya adalah alternatif perspektif ya, dimana worst case scenario ini ya tetap kita harus punya kesiapan sehingga apabila terjadi teman-teman tuh nggak kaget gitu loh. Karena kalau kita lihat ini dari gambaran besarnya ya teman-teman sekalian, apa yang kita bisa lihat bahwa sebetulnya pergerakan Bitcoin itu naiknya kan sudah terbatas. Jadi kalau saya munculkan chart seperti ini, oh bukan di Swan ya, saya coba lihat di sini, kayaknya di sini deh. Bukan juga teman-teman. Oh ini dia ya. Nah ini dia sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari higher perspective ya, high time frame perspective, sebetulnya kan Bitcoin itu udah nunjukin kalau naiknya itu terbatas, bahkan bisa dibilang membentuk sebuah channel gitu. Nah pada saat dia sudah membentuk sebuah channel, kadang-kadang pertanyaan yang timbul di benak saya adalah apakah memang pembeli saya udah semakin sedikit gitu? Apakah pembeli ya di toko ini sudah semakin dikit? Dan kalau pembelinya sedikit, nggak banyak yang belanja, nggak banyak yang beli, artinya saya harus kasih diskon. Diskon itu dengan kode promo atau apapun, itu yang bikin harganya akhirnya terkoreksi, karena
they don't want to buy, ya, mereka nggak mau beli. Kenapa? Karena ini terlalu mahal harganya. So kita bisa expect further correction atau discount dulu supaya kita bisa anticipate. Oh ya, oke, kalau misalkan dia kasih gue diskon, boleh lah ya, masih oke lah gitu kan. Masih oke lah kalau harganya segini kita beli, masih oke lah. Kira-kira pola pikirnya seperti itu teman-teman sekalian. Dan itu yang bisa bikin banjir orderan gitu. Jadi ibaratnya walaupun harga Bitcoin naik ini, tapi lama-kelamaan udah mulai exhausted ya, atau udah mulai kelelahan. Artinya apa? Butuh bensin. Bensinnya di mana ya nanti pada saat harganya koreksi. Dan so far kalau kita lihat lagi secara Elliott Wave Theory juga kan memang saya sudah sampaikan ya bahwa ini bisa jadi penyelesaian daripada wave 1 untuk kemudian dia terkoreksi dulu ke wave 2. 3, 4, 5-nya itu urusan nanti deh. Tapi yang di depan mata begini kira-kira teman-teman. Sebenarnya prinsipnya sederhana. Prinsipnya adalah ada higher high, pasti ada higher low. Nah, higher low-nya di mana? Itu yang kita belum tahu gitu kan. Sebenarnya bisa diukur berdasarkan Fibonacci karena biasanya di wave 2 sendiri itu cenderungnya 61%-an lebih kurangnya. Jadi sampai balik ke golden ratio. Tapi sebenarnya kalau kita pengen trennya lebih bagus, dia nggak boleh sejauh itu. Kalau bisa teman-teman, kan kita nggak tahu nih, ini kan harapan ya. Kalau bisa ya mentok-mentok di sini aja, fair value gap plus kalau kita lihat ini adalah previous SNR. That's it gitu loh. Kita testing di situ, teman-teman juga bisa bilang istilahnya ini as a part of Quasimodo pattern ya kan. Jadi kayak dia testing actually kalau Quasimodo di sini sih harusnya ya. Cuman intinya dia testing previous SNR ya. I guess that could be a very good confirmation ya untuk potential higher high-nya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia pullback-nya terlalu dalam, kita expecting higher high-nya juga nanti nggak jauh, paling mentok-mentok segini gitu ya. Tapi kalau misalkan dia pullback atau dia koreksinya mungkin segini gitu kan, kayak wah orang udah pada berani beli nih dengan kuantitas yang banyak. Nah itu artinya kita tahu di sini pun orang berani bayar. Ibaratnya harga segini pun orang berani bayar, ngapain kita turunin sejauh itu, ibaratnya kan gitu ya kan. Maka teman-teman sekalian ya, dalam prinsip melihat technical analysis itu sama seperti kita prinsipnya juga melihat psikologi pasar atau psikologi market untuk kita mengetahui kira-kira nih di mana orang rela bayar gitu loh. Kira-kira di mana orang mau jual ya. Sebenarnya dari technical analysis kita bisa pelajari seperti itu. Dan oleh karena itu, kalaupun memang kita memasuki fase koreksinya, ini worst case scenario yang harus teman-teman siapkan. Ya technically it's just part of the correction ya, daripada penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ketika terbentuk sebuah channel, tanda bahwa perlambatan momentum sedang berlangsung dan pada akhirnya Bitcoin bisa dibawa koreksi dulu. Koreksinya juga untuk testing ke level-level yang sekiranya menurut saya adalah level-level yang wajar untuk menjadi potential higher low-nya. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari perspektif time frame besar, kan begitu lebih kurang gambarannya tuh. Ini kalau saya extend dari sini ke sini tuh ya, lebih kurang kan begini gambarannya, lebih kurang. Ini aja di gambaran besarnya seperti itu. Nah gimana gambaran kecilnya ya, lebih kurang juga sama. Kalau misalkan memang dia harus pullback dulu, saya rasa itu adalah yang wajar gitu kan. Dan apa yang bisa menjadi triggernya, terus terang kalau menurut saya salah satu ya yang sangat mungkin untuk terjadi adalah kekecewaan atas FOMC statement minggu ini. Jadi orang-orang institution client mungkin mereka pikir kayak The Fed akan mengubah statement, tapi ternyata mereka ya digocek juga gitu ya. Kita nggak pernah tahu teman-teman, karena biasanya kalau udah inflow gede-gedean begini, nanti ujungnya udah dekat-dekat NFP, dekat-dekat FOMC itu biasanya cenderung nol ya. Ada beberapa case kita pernah ngelihat kondisinya kayak gitu. Jadi begitu udah deket FOMC nih, mereka udah nggak banyak transaksi, kalem-kalem aja, diem-diem aja. Nah, begitu selesai FOMC, baru ada transaksi. Either mereka bakal jual, atau mereka beli lagi lebih banyak. Lebih kurang seperti itu. Ya, so ini sudah saya jelaskan juga, teman-teman. Di Telegram kalian bisa cek. And it's free by the way. Ya, jadi nggak perlu bayar, teman-teman. Tinggal lihat aja di kolom description. Banyak yang tanya saya juga, buat gabung di SHG gimana. Masalah SHG kemarin kita udah ada webinar. So, saya udah tutup untuk periode bulan Mei. Kita baru nanti reopen lagi mungkin nanti di bulan Juni. Ya, untuk yang bulan Juni maksud saya. Dan per sekarang banget, intinya, kalau teman-teman lihat kondisi market seperti ini,
ada dua hal yang kita bisa anticipate. Kalau ini kalau prinsip saya ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tidak berusaha untuk memprediksi pergerakan harga ke depan seperti apa. But I do have plan ya di gimana saya memanfaatkan market untuk saat ini. Pertama kita lihat dari perspektif internalnya bahwa 15 minutes technically udah mengalami structure shift. Kita ngelihat di sini udah ada higher high valid ya. Karena secara body dia close-nya udah bagus. Kemudian price pullback, maybe testing internal order block, start having reaction, tapi slow reaction karena memang ini di jam yang tidak high volume ya. Jadi kita ngelihat London session itu kalau di crypto market cenderung low volume, dan kalau kalian lihat kemarin juga London itu sebenarnya libur ya. Kalau kita ambil data sebentar. Ini ya, United Kingdom kemarin bank holiday, sepi jadinya market teman-teman. Hari ini hari Kamis ya, hari Selasa baru open, ya santai-santai dulu ya, pelan-pelan aja gitu kan, nggak usah tergesa-gesa mengambil keputusan. Mungkin mereka kayak begitu, jadi nanti baru ada aktivitas lagi. Saya pikir nanti setelah memasuki London session di jam 2 siang lebih kurangnya baru mulai ada aktivitas gitu ya. Tapi intinya kalau buat saya pribadi, lihat dari sini lagi. Selama order block ini belum di break, saya akan mempertahankan bias saya tetap dalam keadaan bullish ya. So I will look an opportunity for long position probably. Ini misalnya contoh bukan sinyal nih teman-teman. Contoh misalnya kayak AIXBT. Oh ya, saya lihat bagus, momentumnya, structure-nya shift, bla 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 bla. Ya udah, look for an opportunity untuk take long position. Misalnya seperti itu. Tapi begitu Bitcoin-nya invalidasi, pertama yang saya harus pikirkan adalah oke, gue siap dengan semua resikonya. Ya, kalau misalkan di awal kamu siap dengan resikonya, baru kamu ambil. Kalau nggak siap gimana? Ya jangan trading, Pak. Ya, jangan trading, taruh aja di deposito supaya tidak ada resiko gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan Bitcoin-nya flip, which is kita udah bahas tadi bahwa ada antisipasi kemungkinan worst case scenario adalah kita memasuki fase koreksinya, jadi kita udah ngeliat dia naik lagi untuk sementara waktu dalam waktu dekat, maka look for an opportunity untuk manfaatkan potensi penurunannya, yaitu dengan sell shorting. Itu kalau saya planningnya seperti itu ya, cukup sederhana. Dan along the way kalian bisa start planningin untuk start DCA atau mungkin start look for opportunity di altcoins yang mungkin kalian rencananya pengen belanja tapi selama ini kalian ini udah kemahalan gitu. Gue tunggu diskon deh. Nah, itu mungkin waktunya tiba pada saat itu berlangsung. Oke? So, that's gonna be my update seputar Bitcoin untuk hari ini. Thank you very much guys for watching and see you guys again in the next update. God bless to everyone. Cheers guys. Bye bye.